Dalam arus sejarah bangsa, Pancasila merupakan hasil dari nilai-nilai luhur bangsa yang kemudian dirumuskan dan dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berdasarkan atas nilai-nilai tersebut, Pancasila menjadi fondasi identitas bangsa. Dengan kata lain, nilai-nilai yang ada seperti religi, musyawarah, kemanusiaan, dan persatuan merupakan nilai-nilai yang sudah lebih dahulu ada dan mengakar pada diri masyarakat Indonesia jauh sebelum Pancasila itu sendiri dirumuskan. Contoh dari adat istiadat yang menjadi salah satu akar dari Pancasila merupakan tradisi Badamai yang berdasar dari masyarakat Banjar. Tradisi Badamai sudah mengakar pada diri masyarakat Banjar sejak berdirinya Kesultanan Banjar. Tradisi Badamai merupakan tradisi yang digunakan masyarakat Banjar untuk mendamaikan dua orang yang sedang berkonflik dengan cara berdamai. Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi filosofis dan yuridis yang menjadi pedoman dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan berbangsa Indonesia. Sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saling berkaitan dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Kemudian makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sumber hukum dan pedoman. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara dan menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintahan. Yang kedua yaitu fondasi bangsa. Nah, Pancasila adalah dasar yang kokoh untuk terbentuknya atau tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan negara. Semua aspek penyelenggaraan negara mulai dari sistem pemerintahan hingga lembaga-lembaga negara harus mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian 5 sila Pancasila dan maknanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini mendasari semua cita-cita kenegaraan dan menjadi landasan moral di mana negara tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mewujudkan praktik hidup yang dilandasi ketuhanan yang Maha Esa dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan tidak dapat dipecah-pecah dengan menjunjung tinggi persaudaraan. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menerapkan demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan melalui musyawarah. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merupakan landasan politik dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya yaitu penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam pemerintahan, yaitu mengambil kebijakan yang sesuai dengan prinsip Pancasila. Yang kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, mengakui keberagaman, menerapkan keadilan, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan penguatan nilai Pancasila. Diperlukan upaya edukasi dan penguatan pemahaman Pancasila di semua tingkat pendidikan untuk memastikan nilai-nilainya tetap relevan dan kokoh di tengah perubahan zaman. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila untuk mengenang pidato Soekarno tahun 1945 di sidang BPUPKI. Pancasila merupakan ideologi negara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan terdiri dari 5 sila yang saling terkait. Simbol-simbol dalam Pancasila seperti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas merefleksikan nilai-nilai dasar tersebut. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki banyak keunggulan. Pertama, ia berakar pada nilai-nilai luhur bangsa dan jati diri bangsa Indonesia seperti gotong royong dan juga musyawarah. Yang kedua, Pancasila mengakui keberagaman suku, agama, ras, dan juga golongan yang menjadikannya sebagai pemersatu. Ketiga,
Pancasila menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan sosial, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Keempat, sifatnya yang terbuka dan dinamis, memungkinkan Pancasila terus relevan dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai landasan yang kokoh yang bisa mempersatukan kemajemukan bangsa dan juga menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat berkembang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Bukan berarti Pancasila berubah secara fundamental, melainkan lebih kepada fleksibilitas dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat negara adalah sebuah sistem pemikiran yang menjadi sebuah dasar ideologi dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia, yang mana ini dapat mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan juga disepakati sebagai landasan negara dan juga masyarakat. Nah, sebagai sistem filsafat, Pancasila terdiri dari 5 sila. Selain itu, Pancasila juga memiliki aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu ontologi, yang mana aspek ini menjelaskan sebuah hakikat keberadaan bangsa dan negara Indonesia yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur. Lalu yang kedua yaitu ada aspek epistemologi, yang mana ini mendasari cara bangsa Indonesia memahami dan juga menerapkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang nyata. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu aspek aksiologi, yang mana aksiologi itu menentukan sebuah nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan, moral, dan juga etika dalam masyarakat Indonesia. Nah, selain aspek, fungsi Pancasila sebagai filsafat negara juga ada nih, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menjadi dasar negara, yang mana ini menjadi sebuah landasan filosofis dan fundamental bagi penyelenggara negara dan juga pemerintahan. Lalu yang kedua yaitu ada sumber hukum, yang mana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak bertentangan dengannya. Lalu yang terakhir yaitu ialah menjadi pedoman hidup bangsa, yang mana menjadi pedoman dan pandangan hidup bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalankan sebuah kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, ternyata guys, ada satu lagi yang terakhir yaitu mewujudkan cita-cita bangsa, yang mana mewujudkan cita-cita bangsa itu adalah sebuah acuan dan arah bagi seluruh masyarakat atau seluruh warga negara untuk mencapai kesejahteraan dan juga keharmonisan antara satu sama lain, serta juga untuk meneguhkan persatuan dan juga kesatuan bangsa negara Indonesia. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang sudah ada dan mengakar di dalam diri masyarakat Indonesia, yang kemudian dirumuskan dan dijadikan sebagai dasar negara, filsafat bangsa, dan juga ideologi bangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila berfungsi sebagai landasan kokoh untuk membangun persatuan bangsa dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara yang adil dan makmur. Pancasila sebagai filsafat negara adalah sistem pemikiran mendalam yang menjadi dasar ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan disepakati sebagai landasan negara dan masyarakat. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pondasi filosofi dan yuridis yang menjadi pedoman dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan berbangsa Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih